Di malam yang remang, lampu merah terang mendominasi jalanan. Tawa hangat para wanita dan bau alkohol memenuhi udara. Di bawah pohon yang dihiasi lampion, dua pria merokok sambil berdiskusi tentang kejadian di Lambert Cage beberapa saat lalu. Sumpah, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Senyum gembira di wajah Lady Delkia. Itu membuatku merinding hanya dengan melihatnya, ujar salah satu dari mereka. Siapa yang tidak mau? Dia benar-benar marah sebelumnya, bersumpah untuk membuatnya tidak mampu memainkan peran jantannya. Tapi sebelumnya, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Tambah yang lain. Ketika seseorang menunjukkan perilaku yang tidak biasa, orang-orang di sekitarnya pasti akan kebingungan. Pemandangan Delkia yang mereka saksikan hari ini persis seperti itu. Saya mendengar tawa dan jeritan bergantian dari kamar Lady Delkia saat ini. Tidak ada tanda-tanda dia akan keluar, lanjut pria pertama. Sepertinya dia benar-benar tertarik dengan anak itu. Sebentar lagi, akan ada potret lain yang ditambahkan ke kamar Lady Delkia, kata pria kedua, mengangguk setuju. Tapi apakah tidak apa-apa? Saya mendengar bahwa bocah Zion mengirim Gilbert, yang merupakan lawan pertamanya di Cage, berkemas sekaligus. Sama seperti sorot matanya, dia tidak terlihat seperti anak normal, pria pertama bertanya penuh kekhawatiran. Kau tahu bagaimana keadaan Lady Delkia saat dia mengincar seseorang, kan? Dia mungkin akan mencoba apapun untuk membawanya kembali, meskipun itu berarti menggunakan kekerasan, jawab pria kedua sambil menghela napas berat. Ya, kami mungkin akan sangat lelah. Sambil bahu kedua pria itu merosot, satu dari mereka bertanya, tapi apakah kamu ingat wajah anak laki-laki itu? Hah? Dia memiliki rambut hitam, mata yang sangat tajam. Bukan. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Jawab yang lain bingung. Baru 2 jam berlalu sejak mereka pergi ke Cage. Meskipun ingatannya masih jelas, wajah anak laki-laki bernama Zion tidak terlintas dalam pikiran mereka. Bukan hanya mereka. Delkia, yang paling memperhatikan wajah Zion, juga mengalami kesulitan yang sama. Itu tidak akan terlintas dalam pikiran. Itu tidak akan terjadi. Teriak Delkia kesal di kamarnya yang dipenuhi dengan kertas-kertas kusut yang berserakan di seluruh ruangan, semuanya menggambarkan sosok yang berantakan. Dia adalah anak laki-laki paling tampan yang pernah saya lihat. Seorang pria yang tiada duanya. Kenapa dia tidak terlintas dalam pikiranku? Serunya sambil menjambak rambut dan menggelengkan kepala. Semakin dia mencoba mengingat wajah Zion, semakin sulit baginya untuk mengingatnya. Saya harus membawanya kembali. Gagasan bahwa wajahnya yang menggemaskan mungkin menua dan berubah, sungguh tidak terpikirkan. Teriaknya, menyebabkan bingkai di dinding bergetar dan beberapa jatuh ke tanah. Sion, Sion, Sion. Dia mengulangi nama anak laki-laki itu dengan mata penuh kegilaan. Di sisi lain kota, di ruang gelap dengan hanya sedikit cahaya, seorang wanita dengan suara netral tertawa mendengar laporan tentang keributan di Cage. Apakah Delkia benar-benar membuat keributan di Cage? Dan siapakah anak laki-laki Sion ini? Tanyanya penasaran. Dia keluar untuk beristirahat. Karena kita sudah membahas preferensi seksual Delkia, dia mungkin tidak akan berkunjung. Dia juga tampak ragu-ragu tentang hal itu, jawab Lisa, salah satu pengelola tamu VIP. Oh, Lisa, kamu sendiri yang memberi nasihat. Mengejutkan, balas wanita itu dengan senyuman kecil, membuat pupil mata Lisa sedikit berkedip. Aku baru saja mengelola tamu VIP. Saya tidak pernah punya perasaan pribadi. Pokoknya, anak laki-laki itu adalah orang penting yang baru saja masuk. Percakapan terhenti ketika pintu di belakang terbuka dengan keras. Gunther Rictus,
Pemilik tempat pembuangan sampah bagian barat, masuk dengan senyum menyeringai. "Heh, masih menggunakan kamar tua ini. Bukankah sudah waktunya untuk pindah?" tanyanya dengan nada menggoda. "Gunther, apakah kamu tahu di mana kamu berada?" Lisa buru-buru mencoba menghentikannya, namun wanita dalam bayangan itu mengangkat tangannya, menghentikan Lisa. Gunther, dengan sikap percaya diri, meminta untuk didaftarkan sebagai peserta di arena. "Saya ingin melawan Sion itu," tegasnya. Setelah perdebatan singkat, Lindsay, wanita dalam bayang-bayang, memutuskan untuk mengatur pertandingan antara Gunther dan Sion, meskipun Sion baru saja menjalani pertandingan debutnya. Sementara itu, Sion berjalan-jalan di kota, merenung tentang misinya. Alasan dia bergabung dengan Cage adalah untuk menemukan Lindsay Nihalov, pemilik fasilitas dan target pembunuhannya. Untuk mencapai hal ini, dia harus mengalahkan semua peserta di Cage. Meskipun kota ini tampak menyeramkan, dia bertekad untuk menyelesaikan misinya. Saat berjalan, Sion bertemu dengan seorang anak kecil yang menjual rokok. Anak itu menceritakan bahwa dia mendapatkan rokok dari asosiasi pedagang kelabu dan harus menjual semuanya sebelum matahari terbit. Sion merasa kasihan, membeli semua rokok anak itu dan memberinya koin emas sebagai tambahan. Setelah itu, Sion mendengar jeritan anak tersebut. Dia kembali dan melihat 3 pria dewasa mengintimidasi anak itu. Dengan cepat, Sion mengalahkan para pria tersebut dan mengembalikan koin emas anak itu. Tepuk tangan dari belakang menarik perhatiannya. Seorang pria besar yang menyerupai beruang memperkenalkan dirinya dan menyebut Sion sebagai orang baru. Begitulah malam berlalu di kota yang gelap dan penuh misteri ini, dengan Sion terus berusaha menjalankan misinya di Cage. Cerita selanjutnya dibuka dengan pemandangan yang mengesankan di mana Silika, pemimpin organisasi kabut, duduk sendirian di sebuah alun-alun luas dalam ruang nyata yang diciptakan oleh kekuatan ilahi. Dia terlibat dalam pengembangan mentalnya, menahan emosinya dari pengamat luar. Kemudian, kabut hitam mendekatinya dan menyampaikan pesan tentang Qian, seorang anak yang telah dikirim Silika untuk menjalankan misi pemurnian. Percakapan antara Silika dan kabut itu mengungkapkan bahwa Qian adalah anak yang istimewa bagi Silika, dan dia mengakui bahwa ada alasan pribadi yang membuatnya mengirim Qian dalam misi tersebut. Setelah interaksi ini, cerita beralih ke Qian yang sedang dalam penyamaran menggunakan rahasia kabut sehingga wajahnya tidak dikenali. Namun, dia terkejut saat seseorang mengenalinya dari gerakannya saat bertarung. Orang tersebut adalah Gunther Rictus, salah satu penguasa kota yang mengelola fasilitas pembuangan limbah barat. Gunther mengungkapkan kekagumannya pada keterampilan bertarung Qian dan menyatakan keinginannya untuk bertarung dengannya. Meskipun Qian awalnya curiga, dia memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah dan mulai menyelidiki lebih lanjut tentang Gunther dan hubungannya dengan pemilik Lambert Cage, Lindsay Nihalov. Qian kemudian terlibat dalam pertarungan dengan Gunther, tetapi sebelum pertarungan bisa berkembang lebih lanjut, seorang petugas berpakaian rapi dengan rambut coklat tergerai datang untuk menghentikan mereka. Petugas tersebut memerintahkan para penjaga untuk melindungi Qian dan mengarahkan Gunther untuk mundur. Qian kemudian menyadari bahwa petugas ini memiliki hubungan langsung dengan Lindsay Nihalov dan berusaha untuk mengatur pertandingan antara Qian dan Gunther secepat mungkin. Qian setuju dengan syarat bahwa anak penjual rokok yang dia temui sebelumnya diizinkan bekerja di fasilitas tersebut. Cerita kemudian berlanjut ke adegan di Cage, di mana rumor tentang kemunculan pendatang baru, yaitu Qian, telah menyebar. Cage penuh dengan penonton yang penasaran melihat pertandingan antara Qian dan Gunther. Meskipun Gunther tampak ceria, Qian tetap tenang dan tabah. Pengumuman penyiar bahwa pertandingan ini akan dilakukan tanpa aturan membuat penonton semakin bersemangat.
Pertandingan ini tidak hanya memperbolehkan tinju tetapi juga penggunaan senjata, sihir, dan trik apapun untuk mendominasi lawan. Dengan suasana yang semakin tegang dan antisipasi yang tinggi, akhirnya ditutup dengan sorak-sorai penonton, yang tidak sabar menyaksikan pertandingan seru, antara Qian dan Gunther di cage. Di arena tegang Lambert Cage, Sion menghadapi Gunther dalam pertandingan tanpa aturan. Gunther, yang tampak bersemangat dan siap, mengingatkan Sion bahwa pertandingan mereka tidak akan memiliki peraturan, menawarkan Sion kesempatan untuk menggunakan senjata apapun jika diperlukan. Namun, Sion menolak, menunjukkan senjatanya yang unik, Kaeram, dari pelukannya. Meskipun beratnya pertandingan, Sion merasa enggan menggunakan senjatanya melawan Gunther, yang tampaknya sangat ingin mendapatkan hasil yang mematikan. Deklarasi intens Gunther tentang niatnya untuk membunuh Sion disambut dengan tanggapan yang tenang dan hampir mengabaikan. Gunther, didorong oleh kehausan akan pertempuran yang telah lama tertidur, mengungkapkan sejarahnya menyebabkan luka parah dan bahkan kematian pada lawan-lawannya di kandang. Dia menyatakan keyakinannya untuk memberantas yang tidak berguna, mirip dengan mengelola tempat pembuangan sampah, dan melihat prinsip yang sama berlaku pada manusia. Meskipun ancaman keras Gunther, Sion tetap tenang, memprovokasi Gunther lebih jauh. Kemarahan Gunther memuncak saat Sion dengan santai memintanya untuk memilih antara mempertahankan lengan kiri atau kanannya, menandakan kesiapan Sion untuk mengakhiri konfrontasi secara tegas. Dengan suara tanda mulai yang nyaring, Gunther menyerang Sion dengan kekuatan besar, tangannya mengeras menjadi senjata seperti batu menggunakan sihir pembatuan elemen bumi. Saat Gunther mendekat, Sion dengan mudah menghindari serangannya dan memberikan pukulan cepat dan tepat dengan Kaeram, memotong lengan Gunther dalam satu gerakan halus. Jeritan kesakitan Gunther menggema di seluruh arena yang kini hening, mengejutkan para penonton dan menimbulkan campuran ketidakpercayaan dan teror. Di antara kerumunan, Maurice Gericke, seorang tokoh terkenal dan kepala persekutuan pedagang abu-abu, mengenali keistimewaan senjata Sion, mengidentifikasinya sebagai pedang iblis. Mengamati Gunther yang menggeliat kesakitan, Sion memilih untuk mengakhiri pertandingan, meninggalkan arena di tengah tepuk tangan seorang bocah yang sebelumnya menjual rokok dan kini membantu di fasilitas arena. Saat Sion mundur ke ruang tunggu, dia bertemu dengan manajer Lisa yang dengan panik meminta maaf karena tidak memberitahu Sion tentang kondisi tanpa aturan pertandingan. Meskipun permintaan maafnya tulus, Sion tetap tenang, menyarankan dia untuk merawat cedera parah Gunther. Suasana berubah ketika Maurice masuk, meminta percakapan pribadi dengan Sion. Setelah memastikan mereka sendirian, Maurice mengungkapkan niatnya untuk mendapatkan Kaeram, pedang iblis, dari Sion.